Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Ya, hari ini hari apa ya? Nah, hari ini adalah hari Minggu, hari Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan penuh riang gembira, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Memasuki Gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, malamnya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebabnya Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, malamnya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, adik-adik, kita bergirang dan bergembira hari ini karena hari ini adalah harinya Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam votum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Dia senang kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Salam bagimu juga. Nah, adik-adik, hari ini kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi adik-adik tahu tidak, sudah 8 bulan lamanya manusia berada di dunia ini menderita karena virus corona. Tetapi Tuhan Yesus selalu menolong dan menyertai kita melalui dokter, melalui perawat untuk merawat mereka yang sakit. Tuhan juga menolong kita melalui pemerintah untuk mengingatkan kita selalu mencuci tangan, memakai sabun, selalu memakai masker, dan selalu jaga jarak. Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita. Dia selalu menolong kita di dalam keadaan kita seperti apapun. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-6 berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Allah itu baik. Sekali lagi. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita pertolongan dan kekuatan kepada Tuhan dalam doa. Kita
berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau merindukan kami. Dan kami juga sangat rindu untuk datang ke Berkati kami Tuhan Yesus, karena saat ini kami akan mendengar cerita firman. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik dan melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk dosa kami. Kami saat ini, Yesus kami telah. Amin. Adik-adik yang kekasih, silakan duduk manis, duduk yang rapi. Kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik yang kekasih, orang-orang Israel melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Dan Tuhan senantiasa menolong mereka, senantiasa menemani mereka dalam perjalanan mereka. Musa mengingat perkataan Tuhan Yesus ketika mereka ada di atas gunung Sinai. Yesus, aku sangat mengasihi mereka dan aku akan menjadikan mereka anak kesayangan. Berbicaralah dan sampaikanlah kepada orang Israel perintahku ini. Musa disuruh untuk menyampaikan perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Perintah Tuhan yang pertama, jika nanti kamu masuk ke tanah Kanaan, aku akan menolong kamu untuk ada di ladang. Tahu ya ladangnya? Atau kebun biasanya kalau. Selama 6 tahun lamanya kamu akan menabur dan akan menuai hasil tanah. Pada tahun ke-7 dan harus beristirahat 1 tahun lamanya. Karena tanah itu juga harus beristirahat supaya subur kembali. Saat 1 tahun itu, tahun ke-7, kalian tidak boleh menanam apapun. Jika ada tanaman yang tumbuh sendiri, biarkanlah. Dan makan hasil-hasil tanaman pada tahun-tahun sebelumnya. Kalian harus peringati itu selama 7 kali. Jadi selama 7 kali, setiap 7 tahun harus diperingati tahun Sabat bagi Tuhan. Jadi pada tahun ke-49, dan akan meniup terompet-terompet di mana-mana dan semua orang akan mendengarnya. Ketika tahun ke-50 yang disebut tahun Yobel, bangsa Israel harus melakukan satu perbuatan yang sangat istimewa. Semua apa yang telah dibeli harus dikembalikan. Seperti budak yang telah dibeli harus dikembalikan kepada keluarganya. Juga mereka harus saling membantu, saling menolong, khususnya bagi yang miskin, kita harus menolong yang miskin untuk dapat hidup bersama-sama. Nah, itu perintah Tuhan Yesus yang pertama kepada bangsa Israel. Perintah yang kedua, bahwa bangsa Israel harus hanya menyembah kepada Tuhan Yesus. Mereka harus menaati perintah-perintah Tuhan Yesus, menaati aturan-aturan Tuhan Yesus. Jika mereka menaati dan hanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan memberikan hujan supaya subuh. Tuhan Yesus akan menjaga mereka siang dan malam supaya tidak takut. Mereka tidur, Tuhan Yesus menjaga mereka. Dan Tuhan Yesus akan memberikan berkat keturunan anak cucu kepada mereka. Juga apa yang Tuhan Yesus sudah janjikan pasti akan ditepati Yesus. Tapi jika bangsa Israel tidak mengindahkan perintah Tuhan Yesus, tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, maka akan saran kepada bangsa Israel. Juga bangsa Israel akan menjadi takut, bangsa Israel akan ditaklukkan oleh musuh-musuh mereka, dan Tuhan Yesus akan menghukum bangsa Israel bahkan sampai 7 kali lebih daripada yang biasa-biasanya. Dalam Tuhan Yesus, entah ini juga sampai kepada kita saat ini. Kakak, kepada adik-adik di rumah, selama dari pagi sampai sore kita akan melakukan aktivitas kita masing-masing, tapi pada malam hari kita harus istirahat. Kita harus istirahat agar besok boleh kembali bekerja, kembali melakukan aktivitas. Sekolah sudah sekolah,
sekolah masih online, masih sekolah di rumah, bisa melakukannya karena Yesus menolong kita juga. Kita istirahat juga dari pagi sampai Senin sampai hari Sabtu, Yesus menolong kita untuk bekerja, tapi hari Minggu adalah hari Tuhan. Beristirahat, kita harus memuji, beribadah, harus menyembah Tuhan pada hari Minggu, ibadah kepada Tuhan seperti saat ini. Meskipun di masa pandemi kita masih beribadah secara online. Dalam Tuhan adalah cerita firman Tuhan hari ini. Cerita firman Tuhan kita hari ini terambil dari Alkitab di kitab Imamat pasal 26 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Ya, silakan diambil Alkitabnya yang sudah disiapkan dan Kakak Lia akan pandu membaca. Dari Imamat pasal 26 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu jangan lagi jadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Dan firman Tuhan, berbahagia kita yang masih bisa mendengarkan firman Tuhan ketika kita bisa melakukan benar dalam kehidupan kita. Pujilah Tuhan, amin. Adik-adik yang di rumah, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal di setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu sebagai rasa syukur kita atas firman-Nya, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Namun sebelumnya itu kita akan mendengarkan satu firman dari 2 Tawarik pasal 31 ayat 12 yang berbunyi demikian. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan kudus, persembahan perpuluhan dan persembahan kudus itu ke sana. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan bawa persembahan. Adik-adik yang di rumah, kita akan berdoa. Untuk itu kita lipat tangan, kita mau menaikkan doa syukur kita, doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini yang mengajarkan kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Bapa di surga, kami telah memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur yang telah kami berikan agar dapat dipergunakan untuk penata layanan di jemaat kami, khususnya di sekolah minggu. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur atas alam udara yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya kami dimampukan untuk memelihara, dan di dalamnya itu kami boleh berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan, bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang kelaparan. Tuhan, ajar kami agar kami selalu membagi berkat kepada mereka. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur atas penebusan dosa yang
Kau telah lakukan melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di Bukit Golgota. Ini semuanya boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan oleh karena berkat dan anugerah-Mu semata. Bapa di surga, inilah doa syukur dan syafaat kami. Kami datang kepadamu, menaikkan doa kami melalui Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita pada hari ini dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, buat adik-adik silakan duduk. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita.